Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang terhormat, yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustadz Ahmad Mustafa Warkah, Mudirul Ma'had Pesantren Kolong Langit Al-Mahrusiyah Al-Munziyah. Semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan panjang umur, ilmunya bisa manfaat, barokah, khususnya untuk diri pribadinya dan umumnya untuk seluruh jamaah yang membutuhkan ilmunya. Salawat serta salam yang terhormat, yang saya hormati para jajaran kepengurusan, juga para santri dan para jamaah yang menghadiri pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhai oleh Allah, dunia sampai akhirat, kumpul di dunia, kumpul di akhirat melalui ridha dan rahmatnya Allah. Sholawat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang sedikit. Umat yang sedikit itu adalah umat yang ahli syukur. Qalilam matas kurun, sedikit sekali kamu sekalian yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang sedikit, yaitu kelompoknya orang-orang yang ahli syukur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Harapan kita bersama pengajian ini mudah-mudahan menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad, bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala mana wa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Syaulillahi laumul fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari man syakharahu Imam Sarqawi wa usulihima wa furu'ihima min ahli silsilati ma jami masaikhima ilal muntaha. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila Samuiddin Abdul Qadir Al-Jalani wa Syahmat Kabir Arif wa Syahmat Badawi Arif wa Syahayatil Kharani. Sumaila Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli sahibi dalailul khairat wa syulihim wa fri min ahli silsilatim wa jami masyaikhi milal muntaha qaddasallahu sirahum wa nawwara tariqahum wa yuri darajati wa ada alaina min barakati wa amtir alaina ghaisa karamatin fit daraini. Allahumma bi hurmatihim wa bi khawaisihim wa bi karamatihim inna nas'aluka salamatal. Allahumma inna nas'aluka salam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah wa antarzuqana lana
la dunyal inu la dunya wa tazru'a fi qulubina ma'rifata haqqa ma'rifatik wa tahsuwa ilman wa hikmah sya'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami masaikhina masaikina ustadina ustadina wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhawatina khususan abawa iman fi hadal majlis al-aimin wal amwat al-muslimin wal muslimat ghafarallahu dunubahum wa nawwara tariqahum wa ili darajati wa adalaina min barakati wa amtir alaina ghaisa karamatin bid daraini sya'lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila arwaki anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa ayalina wa qarabatina wa jami' masaikhina wa li ashabil huquqi alaina. Sumaila jamil ladina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi ma'adina wali sifahim wali salamati dini wa dunya wa akhrahum bi karamati Syamsuddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Syamsuddin Abdul Qadir Al-Jilani sya'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jamir jalil ghaib arwahil muqaddasah al-ulwiyah wa sufliyah. Sumaila ruqaba wa nuqaba wa nujaba wa abdal wa autad wa ghus wa kutub. Aghisuna bi khawsatin wanduru ilaina binadratin bi'aqi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in sya'lillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasakin wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihim wal amwat wa atubu ilaihim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain. Amin. La tarfa'anna ila ghairihi
hajatan huwa muriduha huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an man la yastati'u ayarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayakuna laha an ghairi rafi'an. La tarfa'anna sungguh janganlah engkau menghaturkan atau melaporkan ila ghairihi kepada selain Allah hajatan akan kebutuhan huwa yang bermula Allah itu muriduha zat yang mendatangkan hajat alaika atasmu. Fakaifa maka bagaimanakah yarfa'u bisa menghilangkan siapa ghairu lainnya Allah ma akan sesuatu karena yang ada siapa huwa Allah lahu baginya ma itu wadi'an zat yang meletakkan man bermula barang siapa la yastati'u yang tidak mampu siapa man ayarfa'ah akan menuntaskan atau menghilangkan hajatan akan kebutuhan an-nafsi dari dirinya. Fakaifa maka bagaimanakah yastati'u mampu siapa man yastati'u mampu apa ayakuna akan hendak ada siapa man lah kepadanya hajah an ghairi dari lainnya man itu rafi'an orang yang bisa mengangkat atau yang bisa menghilangkan atau menuntaskan. Semakola kemudian berkata siapa musannif la tarfa'anna sungguh janganlah kamu atau sungguh janganlah melaporkan siapa engkau ayyuhal muridu wahai ingat murid hanya itu litambe ya ayyuhalladzina amanu itu makna aslinya wahai ingat gitu, orang-orang yang beriman tapi kalau terjemahnya ingatnya hilang gitu. Karena haknya itu litambe ila ghairihi kepada lainnya Allah hajatan akan hajat evakotan artinya kemelaratan anazilatan atau bencana yang turun atau bencana nazarat yang turun apa nazilah bika denganmu ayla tatawajjah artinya janganlah menghadapkan siapa engkau fi zawaliya di dalam hilangnya hajat atau fakoh ila ghairi kepada selain Allah watatlubu dan menuntut siapa engkau minhu darinya ghairi ayarfa'a agar ayarfa akan hendak menghilangkan siapa ghair akan hajat anka darimu fa inna tilkal faqata karena sesungguhnya kemelaratan tersebut awinazilata atau bencana
Itu huwa. Bermula Allah. Itu muriduha, dat yang mendatangkannya, alaika atasmu. Ai artinya munziluha, yang menurunkannya bika denganmu. Fakaifa, maka bagaimanakah yarfa'u, bisa menghilangkan siapa guru selain Allah. Ma akan sesuatu, karena yang ada siapa huwa Allah. Lahu, baginya ma itu wadhi'an, dat yang meletakkan. Idh huwa, karena bermula Allah. Bermula atau ada apa nih? Karena bahwasanya Allah itu al-ghalibu, dat yang maha menangan. Menangan, maha menang. Dat yang maha menang atau maha mengalahkan. Rupanya Allah dzat layak libuhu, tiada bisa mengalahkan hu akan Allah apa syai'un sesuatu. Wa aidon lagi, wa aidon khalih maneh. Kok jatuh? Nah, kita ajar. Man bermula barang siapa la yastati'u, yang tidak mampu siapa man ayarfa'ah, akan hendak menghilangkan siapa man hajatan, akan hajat an-nafsi dari dirinya. Idza nazalat, ketika turun apa hajat bi dengan nyaman. Fakaifa, maka bagaimanakah yastati'u, mampu siapa man fakaifa, maka bagaimanakah yastati'u, mampu apa ayakuna, gitu ya. Ada, akan tidak ada siapa man lah kepadanya hajat anghari, dari lainnya man itu rafi'an, orang yang bisa mengangkat atau bisa menghilangkan. Dari selainnya hajat atau selain Allah? Mana? Anghari, dari selainnya man. Selain man. Aifa yastakhilu, artinya mukhal. Apa dalika, yang demikian itu? Apa? Demikian itu artinya Selain Allah mengangkat atau menghilangkan hajat selain Allah. Ayakuna la an ghairi rafi'an. Li subuti ajzi, karena tetapnya lemahnya man. Wa dha'fi, artinya lemahnya man. Wa hasiluhu, bahwasanya kesimpulannya keterangan al-madhkur, keterangan yang telah disebut, itu anna lil marfu'i, sesungguhnya itu tetap
bagi yang dihilangkan, bagi yang dilapori, analil marfu itu tetap bagi yang dilapori, ilahi kepadanya man. Khawaija ada beberapa kebutuhan, isimnya anna muakhar. Jadi khobarnya muqaddam, isimnya muakhar. Jadi boleh mendahulukan khobar ketika berupa dzaraf jar majrur. Lam yatawassal, yang belum sampai siapa man ilahi kepadanya hajat. Walau kana, walaupun ada siapa man itu malikan, seorang raja. Wala syakkah, dan tiada diragukan atau tiada ragu siapa apa anna nafsahu, sesungguhnya dirinya Malik itu akhabu, lebih dicintai, ilahi kepadanya Malik, min ghairi, daripada lainnya Malik. Falau kana, maka jikalau ada, lau baginya, falau kana, maka jikalau ada, lau baginya Malik, itu lau baginya Malik khobar, apa kudrotun, kekuasaan, ala nafi ghairin, ghairin atas manfaat lainnya, la nafa'a, maka niscaya memberikan manfaat siapa Malik nafsahu akan dirinya. Falazima, maka tetap apa ajazuhu, lemahnya Malik, an-naf'i ghairi, dari memberi manfaat lainnya Malik. Idma ba'dal azdi, karena setelah kelemahan an-naf'in nafsi, dari memberikan manfaat diri, itu ajazun, kelemahan. Fayakunu, maka ada, fayakunu ya, maka ada. Fayakuna ya. Urut urutannya berarti menjadi jawab. falau kana tadi. Ala nafa udah falazim aswana. Jawabnya idma yang berupa jumlah. Idma. Fayakuna, maka ada, itu min kilatil akli, dari sedikitnya akal. Ta'alukuka, bermula bergantung, fi hajatika, di dalam hajatmu, biman, dengan orang, wa yang bermulaman, wa yang bahwasanya man itu muhtajun, orang yang butuh, mislaka, akan sesamamu.
Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna, sungguh janganlah engkau melaporkan atau mengadukan ayyuhal murid, wahai murid, ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, akan suatu hajat. Fakotan, yang dimaksud hajat itu adalah fakoh, kemelaratan, au nazilatan, atau bencana, nazalat bika, yang turun denganmu. Maksudnya la tatawajjah, janganlah kau menghadapkan visa valia untuk di dalam menghilangkan kemelaratan atau bencana kepada selain Allah. Wa tatlubu minhu ayarfa'ah, engkau menuntut dari selain Allah itu agar menghilangkan bencana atau kemelaratan tersebut darimu. Jadi kalau kita mempunyai suatu problem, suatu masalah, problem dunia khususnya, yang berupa musibah atau berupa bokek, kemelaratan, musibah atau kemelaratan yang terjadi kepada diri kita itu, janganlah engkau laporkan kepada selain Allah. Kamu adukan kepada selain Allah supaya problemamu itu hilang, masalahmu itu hilang. Maksudnya janganlah kamu hadapkan di dalam menghilangkan problem tersebut kepada selain Allah. Lantas kamu watatlubu minhu ayarfa'a, lantas kamu menuntut dari selain Allah itu agar dia menghilangkannya darimu. Kenapa nggak boleh? Fa inna tilkal faqata awin nazalata wa muriduha alaika. Karena kemelaratan atau bencana tersebut itu adalah Allah yang mendatangkan atasmu. Maksudnya Allah yang menurunkan kemelaratan atau musibah tersebut kepadamu. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu, maka nahwa lawatin, bagaimana kok selain Allah itu bisa menghilangkan problem atau kemelaratan tersebut terhadap sesuatu yang Allah, terhadap sesuatu yang Allah yang meletakkan, pada sesuatu yang Allah letakkan. Jadi yang meletakkan problem, masalah, bencana, kemelaratan apapun yang ada dalam diri kita itu Allah. Lantas untuk menghilangkannya kita nyari selain Allah. Oh, yang letakkan Allah, kok kita nyari untuk menghilangkan problem itu selain Allah. Itu al-ghalib, karena Allah itu al-ghalib. Al-ghalib itu zat yang maha menangan. Al-ghalib itu kalau meletakkan sesuatu, nggak ada selain Allah, selain al-ghalib mampu untuk mengangkatnya. Allahu ghalibun ala amrihi walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Allah al-ghalib yang memenangkan atas urusannya. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia nggak ngerti hal itu. Kalau nggak ngerti, akhirnya cara menghilangkannya salah jalan. Nanti kalau nggak paham boleh tanya. Ini nggak saya terangkan secara mendetail dulu, biar nanti ada pertanyaan gitu. Nanti kalau langsung dijawab sendiri nanti nggak nanya. Kira ditanya nggak bisa lagi ustadznya. Wah, repot juga ini, PR berarti. Idwa al-ghalib, karena Allah itu adalah al-ghalib, alladzi la yaghlibu syai'un, zat yang nggak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Jadi mohal kalau Allah itu meletakkan penyakit, selain Allah mampu menghilangkan. Kalau Allah itu yang meletakkan kemelaratan, mohal kalau selain Allah bisa menghilangkan kemelaratan itu. Kalau Allah yang meletakkan bencana, mohal selain Allah mampu menghilangkan
bencana itu. Mukhal. Kalau sampai ada, berarti Allah maghlub, Allah terkalahkan oleh selainnya. Wa aidan halih maneh. Lagi pula man la yastati ayarfa hajatan nafsi, orang yang enggak mampu menghilangkan permasalahannya, kemelaratannya dari dirinya sendiri. Idza nazalat bi, ketika problem itu turun dengannya. Fa kaifa yastati ayakunala an ghairi rafian, bagaimana mungkin dia mampu menghilangkan problemnya orang lain? Ya enggak mungkin. Dirinya sendiri. Jadi orang yang kita mintai tolong itu dia punya problem yang dia juga enggak bisa menghilangkan. Loh, kita mintai tolong untuk menghilangkan problemnya orang lain. Dirinya saja belum tuntas kok nolong orang lain. Jadi punya masalah. Makanya setiap orang pasti punya masalah. Loh, kenapa? Ya karena dunia itu tempat permasalahan. Sampai dikarang kitab Sitin Masail, 60 masalah. Itu masih tentang fikih. Jadi dunia itu tempat masalah. Tempatnya problem. Semuanya orang kena problem, punya masalah masing-masing, seukur dengan ya kederajatannya, kedudukannya masing-masing. Nah, ada orang itu loh nyariati orang aja gitu. Ada orang minta kekayaan disyariati. Ada orang sakit disyariati. Ada orang pengen jual tanah disyariati, tanahnya laku sampai miliar-miliaran. Tapi dukunnya itu tetap melarat aja. Iya, ada. Ini kok motornya masih motor otok aja. Padahal bisa menuntaskan orang lain, tapi dirinya sendiri nggak tuntas. Jadi orang yang kita minta tolong itu juga punya masalah juga. Hanya ketika kita minta tolong dia nggak curhat aja sama kita. Kalau sampai curhat sama kita ya kita pulang nggak jadi. Pura-pura aja dia nggak punya masalah. Nangis bareng-bareng. Hanya pura-pura. Dunia itu pura-pura. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ada kehidupan dunianya kegembiraan yang nipu, pura-pura semuanya. Yang nggak pura-pura itu namanya derajat siddiqin. Itu nggak pura-pura, jujur. Aifa yastakhilu dzalika li busubuti aji wa dhafil. Artinya mohal. Kalau ada selain Allah mampu menghilangkan problemnya orang lain. Karena orang tersebut menetapi sifat lemah. Lemah untuk menghilangkan problemnya sendiri. Kesimpulannya analil marfu ilai khawais. Sesungguhnya orang yang dilapori itu juga mempunyai beberapa kebutuhan lam yatawasal ilai yang belum tercapai. Walau karena malikan, walaupun itu seorang raja. Walasaka anna nafsahu akhabu ilai, enggak diragukan lagi bahwa dirinya itu lebih dicintai daripada selainnya. Falau kana lau kudratun ala nafi ghairi, seandainya dia itu punya kekuasaan yang bisa diambil manfaat oleh orang lainnya, la nafa'a nafsahu, maka dia pasti memberikan manfaat terhadap dirinya dulu, baru orang lain. Loh kalau begitu falazima azu an-nafi ghairi, lo maka kelemahannya, maka falazima azu, maka tetaplah kelemahannya atas memberikan manfaat orang lain. Itma ba'dal asi an-nafi nafsi ajazun, karena setelah kelemahan dari memberikan manfaat dirinya itu merupakan kelemahan juga. Fayakunu min qilatil aqli ta'alluquka fi hajatika, maka termasuk
akal yang sedikit itu bergantungmu di dalam kebutuhanmu kepada orang wa muhtajun misalaka, kepada orang yang dia butuh, ya sama dengan sesamamu. Termasuk sedikitkan akal, kita itu pengen menghilangkan suatu problem atau masalah terhadap orang yang punya masalah pula. Sama dengan kita juga sebenarnya. Tapi hanya kita kadang nggak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya buka pertanyaan. Silahkan. Sengaja nggak saya mendetaili. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah disampaikan oleh tuan guru kita terkait pelajaran yang ada dalam kitab Al-Hikam. Silakan bagi para jamaah mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait permasalahan ini. Ada? Pak Ustaz Saiful, mic-nya tolong dikasih Kang Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Sebentar, mohon maaf Ustaz. Yang kecil, yang SD, yang santri ini nggak apa-apa, mau pulang nggak apa-apa. Pada dicari orang tuanya nanti, apa lupa ngomong. Besok-besok yang dinian nggak usah ikut, ya. Habis beres-beres boleh. Yang mungkin, yang bukan mungkin. Silakan Ustaz, teruskan. Yang saya tangkap begini Pak Kiai, mohon izin. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan melaratan atau musibah, jangan melapor atau mengadukan kepada manusia. Lalu apa kaitannya Kepada selain Allah. Pak amma binikmati rabbika fahadits. Sedangkan di sisi lain kita harus menyampaikan gitu. Terus yang kedua ini Pak Kiai, yang disebut di sini musibah, apakah kebodohan itu bagian dari musibah? Kalau kemudian kebodohan itu bagian dari musibah, lalu apakah salah kita mengadukan ke orang untuk mendapat sebuah ilmu? Yang ketiga ini Pak Kiai, terkait dengan perantara. Ya mohon maaf, kalau saya orang awam kan nggak mungkin Allah langsung menurunkan itu, harus ada perantara gitu ya. Nah ini kaitannya seperti apa dengan apa yang disampaikan oleh dalam kitab tersebut, dalam kitab ini kata Pak Kiai. Terima kasih. Baiklah. Karena pertanyaannya banyak saya nggak lupa. Yang pertama, apa yang tanyakan tadi? Jadi terkait menyampaikan, kan ada keterangan fa'amma bini'amati rabbika fahadits. Kaitannya dengan itu. Ya kalau kita dapat nikmat, maka bicarakanlah kepada orang-orang, sebatas tidak menimbulkan kedengkian. Tapi kalau kita kira-kira kita membicarakan nikmat itu, wah saya habis beli mobil, saya habis membangun rumah, habis beli mobil, orang itu orang melarat yang kita bilang gitu. Itu bisa jadi orang itu jadi dengki, jadi iri. Maka harus ada penolaknya supaya nggak ada iri dan dengki itu. Apa? Kasih duit dulu 100.000 nih, tasakur saya 100.000. Saya kemarin beli mobil bersama rumah, wah 500.000 jadi. Insya Allah orang itu senang, ya kita senang. Tapi kalau hanya ngasih berita saja, senep rasanya, kan senang. Jadi janganlah memberitakan suatu nikmat yang menjadikan orang itu dengki. Karena kullu nikmatin maksudah. Tiap-tiap nikmat itu ada yang iri. Maksudun ya, kullu nikmatin maksudun. Sebenarnya keluar dari tema ini. Ini kan membicarakan bukan melaporkan. Namanya melaporkan itu gini. Saya arahkan dulu. Saya itu hidupnya terlonta-lonta
gaji pas-pasan, gitu kan. Pulang nyampe rumah istrinya melodot matanya. Masuk rumah ya neraka. Terus begitu berkepanjangan. Atau kita mengalami sakit yang berlarut-larut, namanya nazilah. Nah, kunut nazilah itu kunut terjadinya suatu bencana. Kayak sakit dan lain sebagainya. Lantas kita datang kepada seseorang agar orang tersebut bisa menghilangkan problem kita. Gak tahu apa dengan mantra, apa dengan apapun lah, apa dengan ngasih duit yang banyak. Itu maksud namanya lapor, melaporkan. Yang begitu itu bagi orang yang suluk kepada Allah, meniti jalan kemakrifatan, jangan sampai terjadi yang begitu. Sebaiknya bertahanlah sampai Allah mencabut melarat itu. Karena setiap sesuatu mesti ada batasnya. Dunia itu berputar, gak mungkin di bawah terus ya. Watilkal ayamu nudawiluha. Di hari-hari itu akan kujadikan gilir berganti. Kalau kamu masih di bawah, ya sabarlah. Kalau kamu masih dalam tanah ibaratnya benih, bersabarlah. Nanti kalau sudah waktunya pasti muncul. Asal benihnya bagus. Kalau benihnya setengah busuk, ya gak muncul-muncul. Melarat ya, udah niatnya sudah jelek semua. Itu yang maksud melaporkan. Sebaiknya kita bersabar sampai Allah mengangkat derajat itu. Kesabaran itu pernah terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub harta bendanya kaya raya. Tapi yang namanya iblis itu ya iri kalau ada orang ahli ibadah kaya raya, iri. Sampai akhirnya karena Allah itu membanggakan terhadap Nabi Ayub, innahu awwabun, sesungguhnya Ayub itu banyak kembalinya kepada Allah. Dites. Saya mau ngetes, kayak apa benar enggak Ayub itu banyak kembalinya kepada Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya harta bendanya itu dikikis habis sama iblis. Dengan menciptakan api dibakar, ladangnya dibakar, rumahnya dibakar, sampai istrinya itu minta cerai. Tinggal satu istrinya, berarti sini nggak satu, yaitu Rahmah. Itu masih keturunan dari Nabi Yusuf. Satu itu. Lalu sampai akhirnya diasingkan Nabi Ayub itu. Selain terkena kemelaratan, dia diuji penyakit. Masalah penyakitnya Nabi Ayub, menurut kaul yang sahih, Nabi itu tidak akan terkena penyakit yang sangat menjijikkan. Yang sahih. Iya. Setelah ini ya. Ya akhirnya diasingkan, sampai diasingkan sebagai cobaannya. Apa yang terjadi? Nabi Ayub mengatakan, Rabbi masaniyal dzurru wa anta arhamur rahimin. Duhai Tuhanku, Rabbi, duhai Tuhanku, masaniyal dzurru, Engkau telah menimpakan padaku bahaya atau penyakit, cobaan. Wa anta arhamur rahimin, Engkau adalah zat yang maha merahmati. Nabi Ayub tidak mengatakan irhamni, rahmati aku, tapi Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin, Engkau adalah zat yang maha merahmati. Artinya melarat, sakit itu dianggap kasih sayangnya Allah. Itu dia bertahan, enggak ngeluh. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menuntaskan problemanya Nabi Ayub. Semuanya tuntas. Akhirnya Nabi Ayub kembali hartanya, sembuh sakitnya, istrinya juga kembali, yang minta cerai kembali. Bahkan Rahmah itu Nabi Ayub sudah bersumpah memukul 100 kali pukulan karena salah olehnya mencari obat. Jual rambut. Iya, jual rambut itu. Tapi dengan kecerdikan seorang nabi punya sifat fatona, maka akhirnya tetap dipukul 100 kali, tapi pakai lidi 100 terus diikat dipukulkan.
Isinya 100. Artinya Nabi juga nggak mengingkari janjinya, nggak khianat. Semuanya boleh. Karena apa? Karena kesabarannya, maka dikatakan innahu awwabun, sesungguhnya Nabi Ayub itu orang yang banyak kembali kepada Allah. Kalau sabar bisa begitu. Jadi tunggu aja. Siang gak mungkin terus menerus, malam gak mungkin terus menerus. Bila berganti, kalau udah waktunya ya pasti kebahagiaan. Air ini memang kalau rezeki saya, ya saya minum. Saya nggak usah nanya ini dari mana air ini. Oh dari Aquanya dari gunung mana? Kan misalnya diturun tuh jauh nih. Karena rezeki saya ya udah gilirannya jatuh ke mulut saya, ini nyampe sini. Yang ini ya wallah alam nanti keminum enggak. Jadi semuanya itu problema itu yang meletakkan Allah. Dan nggak mungkin selain Allah mampu meletakkan. Lantas kita lapor kepada selain Allah agar mengangkat problema itu. Itu suatu kesalahan nggak? Ini dalam keimanan loh ya. Kesalahan nggak kira-kira? Selain Allah. Dan nggak mungkin selain Allah mampu menghilangkannya. Kenapa? Karena Allah itu Al-Ghalib. Zat yang maha menangan. Yang namanya Al-Ghalib itu kalau meletakkan sesuatu nggak ada selainnya mampu mengangkat. Kalau sampai ada, berarti Allah itu maghlub, terkalahkan. Allahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah adalah zat yang menangan atas urusannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti masalah itu sehingga nyari jalan selain Allah untuk menghilangkan problemanya. Ini yang dimaksud di sini adalah apa? Kemelaratan atau bencana yang terjadi pada diri kita tuh nggak kuat, akhirnya lapor kepada seseorang agar menuntaskan. Baik itu dokter maupun tabib dan lain sebagainya lah. Jangan sampai kita datang ke sana. Terus yang keduanya, nanti kalau masih kurang puas, nanya lagi. Gitu. Ini nggak saya jawab, Mas. Orang belum full juga jawabannya. Iya, sengaja saya buat. Ini belum jawaban full sebenarnya. Dan nanti kalau sudah mau ditutup baru difullkan. Jangan full nanti kalau full kita mau makan nasi kebuli jadi nggak masuk. Terus selanjutnya apa tadi? Apakah kebodohan itu bagian dari musibah? Kalau kebodohannya orang ahli makrifat itu nikmat. Kalau kebodohannya orang ahli syariat musibah kalau nggak belajar. Maksudnya ngerti nggak? Saya aja nggak ngerti. Kalau kebodohannya ahli syariat itu musibah ketika dia tidak mau belajar. Gini bagian, kalau dia bodoh, apakah dia nggak boleh mengadu? Kalau bodoh itu musibah. Kalau bodoh nggak boleh laporan ya. Laporannya sama siapa? Supaya gimana? Misalnya sama guru gitu. Itu berarti belajar. Kalau orang bodoh, ya imbangannya harus belajar kalau syariat. Belajar itu bukan berarti mengadu. Belajar itu adalah tuntutan, kewajiban, termasuk thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Memang orang bodoh itu ya dituntut belajar. Ketika orang bodoh nggak mau belajar, ya itu namanya musibah. Ya musibah. Mau bersetubuh sama istrinya, mau mandi nggak ngerti caranya mandi, nah bodoh. Ini musibah. Lah, kalau orang ahli hakikat, makrifat itu nikmat. Memang kita itu disuruh apa? Merasa bodoh yang selama-lamanya. Karena memang sifatnya makhluk itu kaunuhu jalan. Keberadaan makhluk itu bodoh. Siapa yang al-alim? Allah. Berarti ketika kita nyari ilmu yang banyak, kita merasa diri kita
ilmu itu adalah sifatullah, bodoh itu sifat kita sendiri. Merasa bodoh di dalam kepintarannya, merasa bodoh di dalam kealimannya, itulah namanya manusia sejati. Beda ya. Kalau syariat belajarlah sampai pinter, kalau hakikat belajarlah sampai bodoh. Belajarlah sampai kamu nggak merasa punya ilmu bahwa semua itu milik Allah. Kita nggak akan bisa menghabiskan lautan. Ilmu Allah laksana lautan, ilmu yang kita serap hanya setetes dari air laut. Apa artinya setetes air laut dibandingkan dengan banyaknya air laut itu? Nggak ada nilainya. Air hujan jatuh ke laut jadi air laut. Air sungai masuk ke laut jadi air apa saja kok masuk di situ jadi laut. Artinya ketika kita ini belajar, kita nggak akan bisa menghabiskan ilmunya Allah. Maka ketika itulah kita merasa sifat ilmu yang dipancarkan kepada diri kita itu hakikatnya milik Allah. Aslinya kita ini adalah bodoh, nggak berilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu dan kamu sekalian tidak berilmu sama sekali. Jadi kita merasa bodoh. Kita ini ngaji ini kita harus merasa bodoh kalau hakikatnya. Kok kita bisa menerangkan? Allah lah al-bayan, al-mubin, al-mubinu yang maha menjelaskan. Bukan kita. Kita hanya ya bodoh, nggak bisa apa-apa. Melek aja nggak bisa. Hakikatnya yang bisa melek kan hidupnya ya. Hidup kita milik siapa? Ya milik Allah. Tapi kalau syariat, karena syariat itu masih pengakuan diri, ya wajib menghilangkan kebodohannya. Jadi bodoh secara syariat sama hakikat beda loh. Jadi kalau bodohnya hakikat itu orangnya alim, ilmunya nyamudra, tapi merasa dirinya bodoh. Kealimannya merupakan pancaran dari sifat ilmunya Allah yang punya nama Al-Alim. Itu yang kita sasaran dalam kitab ini. Jadilah orang yang bodoh di dalam kepintaran kita. Hatinya ngerasa, hatinya loh ini ya. Nanti gara-gara begitu disuruh ngajar nggak mau, suruh ngimami nggak mau, saya bodoh. Ya nggak begitu. Rasa bodoh dalam hati, diri kita ini yang bodoh, Allah yang alim. Itu masalah bodoh. Jadi bodoh yang syariat tadi ya. Bodoh yang namanya musibah itu bodoh yang nggak mau belajar, nggak mau nyari guru. Bukan melaporkan. Jadi sasarannya di sini adalah yang dilaporkan itu adalah kemelaratan atau bencana. Kita datang sama orang supaya hilang masalah kita itu. Selanjutnya apa itu? Tentang perantara Allah mungkin ya. Contoh misalnya dokter gitu. Ketika kita ke dokter kan berarti kita mengajukan penyakit kita pakai. Iya. Pakai itu bagian dari pasal yang ada pada malam hari ini pakai. Kalau menurut kitab ini, ya. Saya nanya, Allah dan hambanya itu ada perantara enggak? Saya nanya dulu, apakah ada perantara antara hamba dan Tuhan? Ini pertanyaan saya. Karena Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat leher iringnya. Jadi sebenarnya nggak ada perantara antara hamba dan Tuhan. Loh, kalau nggak ada perantara, ya nggak ada. Perantara itu berarti orang itu menengah-nengahi. Siapa yang menengah-nengahi antara dia dan Allah, maka yang menengah-nengahi itu berarti kuat. Nah, Allah di tengah-tengah kan kuat ya. Kalau nggak kuat nggak mungkin mampu memisah. Berarti Allah itu butuh gitu loh. Karena ada perantara. Itu kalau secara hakikat. Secara hakikat nggak ada perantara. Tapi secara syariatnya ada perantara itu. Misalkan saya itu pengen menghilangkan kebodohan saya, perantaranya guru. Artinya guru ngajarin saya jadi ngerti. Saya nggak punya duit, perantaranya nyari orang yang kaya, akhirnya ngasih kerjaan saya jadi kaya. Perantara.
Tapi hakikatnya sebenarnya itu bukan perantara. Perantara itu saya sendiri, Allah sendiri, orang itu yang merantari sendiri. Apakah ada selain Allah yang mendampinginya? Ada enggak? Kalau toh ada, itu juga bertentangan dengan ungkapan kita ketika wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dengan sifat esanya Allah, enggak ada yang mensekutuhi. Enggak ada selain Allah itu. Bagaimana nggak ada selain Allah kok masih ada yang bisa ngelantarin? Masih ada memisah. Masih ada, apalagi memisah, lebih parah lagi. Jadi namanya lantaran itu saya sendiri, tapi saya nggak mampu untuk melaporkan apa yang saya milikin itu, maka saya butuh orang. Tolong ini sampaikan kepada si Anu. Orang itu sendiri juga loh. Mungkin orang itu lebih lihat daripada saya, ya kan? Akhirnya orang itu melaporkan kepada orang ketiga. Jadi ada 3. Kira-kira Allah itu begitu enggak? Jasad saya milik siapa? Hidup saya, rohnya, guru kita milik siapa? Jasadnya, rohnya, ilmunya. Yang mewujudkan, yang menghidupkan, sebenarnya tunggal. Itu namanya syuhudul kasrah fil wahdah, memandang banyak di dalam satu. Mungkin kita melihat pohon itu, pohon mangga itu bisa berbuah karena perantaraan dari akar, batang, ya, ranting, daun, kembang sampai ke buah sebagai lantaran. Padahal itu lantaran enggak? Itu sebenarnya adalah benih yang tajali, tahu nggak? Benih yang menampakkan kebesarannya. Ketika kita tanam benih itu, maka benih itu akan berakar. Ketika berakar maka akan muncul. Ketika muncul akan mengeluarkan apa? Batang, dahan, ranting, daun, bunga sampai buah. Barang siapa melihat buah, daun, bunga, ranting, lupa kalau aslinya itu adalah benih yang tajali, maka jadi kufur. Sebenarnya itu adalah benih yang alam semesta ini adalah tajalinya Allah, kebesarannya. Maka barang siapa melihat alam semesta ini, lupa yang mewujudkan Allah, yang menghidupkan Allah, yang menggerakkan Allah, bahwa alam ini adalah adam hukumnya. Adam apa artinya? Enggak ada. Nggak ada tuh, nggak pernah bisa dibuat perantara. Oh, nggak ada kok perantara. Kalau ingin nyari perantara ya ada, tapi selain Allah nggak ada gitu loh. Alam ini hukumnya mati, nggak ada, nggak kuasa, ya nggak berilmu. Hukumnya alam loh ya, selain Allah loh. Bagaimana bisa menuntaskan masalah kita? Wong kita sendiri sebenarnya juga nggak ada. Kita sendiri tuh nggak ada sebenarnya. Kita ini mungkin pas kedudukannya daunnya bisa jadi, kedudukannya pohonnya bisa jadi, atau dahannya. Tapi itu sebenarnya semuanya itu mangga loh. Mangga enggak? Ada perantara enggak untuk ke buah? Dari benih ke buah ada perantara enggak? Sebenarnya satu. Dia maknanya tunggal sebenarnya. Tapi bagi orang yang enggak mengerti hakikat, dikiranya sendiri-sendiri. Maka dikatakan kulinduru madza fis samawati wal ard. Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, unduru, lihatlah madza fis samawati wal ard, apa yang tersirat di dalam langit dan bumi. Jadi kita itu disuruh melihat benihnya, bukan disuruh melihat ciptaannya, tapi yang tersirat di dalamnya itu siapa? Allah. Ketika orang melihat yang tersirat di balik yang tersurat, itulah ahli tauhid dan enggak pernah musyrik orang yang begitu. Tetap hakikatnya berobat sama dokter, tapi dia nggak pernah merasa dokter itu wujud. Ilmunya merasa milik Allah, kepintarannya milik Allah, diri kita juga milik Allah. Hakikatnya satu. Ketika satu itulah namanya ahli hakikat. Yang musyrik nggak apa berobat. Yang nggak boleh itu, ini saya tuntasin ya. Yang nggak boleh itu kita memandang dokter itu wujud sendiri, hidup sendiri, punya ilmu sendiri, bisa menyembuhkan. Padahal antasafi la sifa ila sifauka sifan la yughadiru sakoman. Antasafi, engkau adalah zat yang maha penyembuh, itu Allah. Dia hanya tajalinya, tajali kebesarannya Allah aja.
Jadi kita tetap berobat sama dokter kalau sakit, nggak masalah. Yang penting hati kita memandang Allah. Yang nggak boleh itu kan pisah tadi. Lupa asalnya dari benih itu. Lupa bahwa ilmunya dokter itu pancaran dari ilmu Allah. Aslinya dokter itu bodoh. Bodoh nggak aslinya? Hidupnya milik Allah, kepintarannya milik Allah. Sama dengan kita, hukumnya ada. Lah yang gitu itu yang nggak boleh. Jadi boleh sebenarnya lapor. Jadi yang mengatakan selain Allah itu sebenarnya orang ahli syariat. Merasa makhluk itu wujud sendiri, hidup sendiri. Dan kita ini lemah, dia pintar. Nggak ngerti semuanya itu milik Allah. Jadi boleh sebatas nggak lepas iman, tauhid, Islam silakan. Kerja silakan, tapi yang jangan memandang ada makhluk. Jadi pandanglah yang gerakkan Allah, yang menghidupkan Allah, yang matikan Allah, yang mewujudkan Allah. Ya sudah, jalani aja. Jadi alam itu hukumnya adam, nggak ada. Fana, sir. Nah, sesuatu yang nggak ada, yang fana, yang sirna tidak akan butuh. Gimana nggak ada? Jadi semuanya itu tajalinya Allah. Tajali Allah kepada sampean ya sebegitu itu. Perjalanan hidup sampean. Jangan sampai nyalahkan siapa-siapa selain Allah. Ini gara-gara bapak gue dulu main judi, akhirnya anaknya melarat. Ya sih nggak usah. Gara-gara Nabi Adam makan buah kulti, akhirnya kita nggak di surga. Ya apa juga? Nggak makan. Nggak makan nggak ada kita. Udah, mungkin itu. Nanti kalau mau dikembangkan pertanyaannya silakan. Baik, alhamdulillah. Ilmu yang sangat bermanfaat buat kita-kita yang mau merenung dan tafakkur. Ya. Dan dulu izin bertanya Tuan Guru. Ya, silakan. Saya ingin minta tolong dijelaskan, mohon maaf, minta tolong dijelaskan secara sederhana, yaitu tentang maqam hakikat, ma'rifat, musyahadah, mukasyafah, mahabbah. Banyak banget. Karena ini kan hal yang sering didengar maksudnya. Jadi kalau bicara tentang definisi syariat thariqah, insya Allah sebagian besar sudah memahami. Tapi ketika maksud hakikat, karena wal haqiqatu samratut thariqah, hakikat itu adalah buahnya thariqah. Ini minta dijelaskan kaitannya dengan apa maksud dan kaitannya antara hakikat, marifat, musyahadah, mukasyafah, mahabbah. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian Al-Hikam ini, kitab Al-Hikam ini, itu tujuannya itu kemana? Apakah ke hakikat, marifat, musyahadah, mukasyafah, atau mahabbah itu semua? Karena pastinya ini sudah bukan tahapan syariat. Karena kalau tadi syariat kan kita ke dokter ya kan masih, tapi kalau di dalam kitab Al-Hikam hal semacam itu kalau diyakini dokter yang menyembuhkan apa, kita bisa naudzubillah, bisa kufur malah begitu. Terima kasih Tuan Guru, mohon maaf. Ya, maksud hakikat itu adalah mengenal sejatinya seluruh urusan itu berasal dari Allah. Jadi haqaiqul umur. Tadi yang namanya hakikat itu tadi kan kita gampang-gampang aja gambarkan biar gampang lah. Buah diurut-urut kemana? Dari kembang ya. Kembang ke daun, daun ke ranting, ranting ke dahan, dahan ke batang, batang ke akar, akar ke benih. Benih itu namanya hakikat. Jadi hakikat itu bijinya segala sesuatu yang kita kenal itu. Jadi hakikatnya segala sesuatu. Mengenal segala sesuatu minallah. Iya. Minallah, dari Allah ke Allah. Mengenal segala sesuatu asal mulanya dari Allah. Kul min intillah. Kul katakanlah, kul min intillah, katakanlah Muhammad, segala sesuatu dari sisi Allah. Itu namanya hakikat. Ya apa saja kalau dihakikatkan mesti ke Allah. Hakikat itu ngerti kenyataannya. Jadi hakikat itu kenyataan. Kenyataan semuanya itu ternyata dunia itu fana. Kenyataannya ya. Kenyataannya itu dunia itu fana. Yang bako hanya Allah.
Mengenal yang bakok itu namanya hakikat. Tapi itu letaknya di dalam hati, bukan di ucapan. Keimanan. Jadi hakikat itu mengenal benihnya segala sesuatu. Mengenal segala sesuatu Asal muasalnya dari Allah. Terus apa tadi? Ma'rifat. Ma'rifat itu, jadi kalau syariat itu mengenal yang punya. Ketika ibaratnya orang, saya urut-urutkan ya. Kalau kita belum punya guru namanya thalib, mencari. Setelah dapat guru namanya murid. Guru ngasih amalan, lantas dipraktekkan amalannya. Praktek amalan itu namanya wirid. Lantas Allah menurunkan pertolongannya. Dengan wirid tersebut, cahaya pertolongan dari Allah itu dinamakan warid. Cahaya yang turun, yang membimbing kita. Maka setiap wirid, zikir itu ada asrornya. Makanya kalau kita nyari wirid, nyari zikir, harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nanti nggak ada rohnya. Dari mana dia nyambung? Jadi yang kita cari itu sebenarnya asrornya wirid itu, rohanianya wirid itu bukan wujudnya wirid. Wirid itu hanya kode aja lah. Kalau kita pengen membuka sesuatu, ucapkan ini nanti terbuka. Kode. Khasiatnya. Adapun rohnya itu kita ambil dari guru ke guru, guru ke guru sampai Rasulullah. Maka barang siapa yang mau memuliakan guru-gurunya, ya maka jadi mulia. Walaupun ilmu kita segudang, kitab kita segudang, gurunya 1000 guru, tapi kalau kita nggak bisa memuliakan gurunya, menghormati gurunya, ya maka haba mansura, kayak Fata Morgana, kayak debu yang berhamburan, hanya dapat kulitnya, nggak ada rohnya. Jadi yang kita cari itu asrornya ilmu, bukan rapalnya. Ilmu rapal itu orang rapal aja baca nun gitu aja sudah bisa menghancurkan gunung. Apa wujudnya rapal? Enggak. Ketika nun itu ada cahaya yang turun, yang mancar dari guru ke guru sampai Rasulullah, sampai Jibril, sampai Allah. Cahaya dari sana. Jadi yang kita cari itu sebenarnya bukan ceritanya ilmu, tapi asrornya ilmu. Laisal ilmu bikasroti riwayat. Ilmu itu bukan banyak ngobrol, banyak cerita. Innamal ilmu nurun yuktifullah fil qalbi. Akan tetapi yang namanya ilmu itu cahaya diletakkan Allah di dalam hati. Dengan cahaya itu orang itu akan mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Itulah ilmu. Ketika kita habis ngaji kok kayak sebelum ngaji kok ya begini-begini aja, nggak ada perubahan, itu kita masih dapat ceritanya ilmu, belum dapat nurnya ilmu, belum dapat asrornya ilmu. Karena nggak ada perubahan. Karena ilmu itu merubah. Itu tentang ilmu. Jadi hakikat itu kenyataannya. Ternyata kenyataannya itu ya benih itu kan tadi. Lah orang yang nggak ngerti Allah dikiranya daun sendiri, ya, ranting sendiri, padahal itu tunggal lah. Tunggal apa sendiri? Itu maksudnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu luarnya Allah tuh nggak ada, dalamnya ya nggak ada. Yang adanya satu. Allah tuh mukhitun ala kulli syai'in. Terus selanjutnya hakikat tuh gampangnya yang punya lah. Ma'rif, Belum selesai tadi. Thalib, murid. oh iya. Banyak banget ya. Mohon maaf, Guru. Murid udah dipraktekkan, akhirnya bisa jalan rohanianya. Namanya salik, sang peniti, penempuh jalan rohani namanya salik. Ketika salik menempuh jalan, sampailah ke tempat tujuan namanya wasil. Ketika mengenal yang punya itu namanya arif. Maka dikatakan ahli ma'rifat, mengenal kepada yang punya. Jadi ma'rifat itu yang didaki adalah syariat, thariqah, hakikat ma'rifat. Dari thalib, murid, salik, wasil baru arif. Thalib, murid, salik, wasil, arif. Ya, kalau udah arif itu ahli ma'rifat, sampai selesai ma'rifat ya. Mengenal yang punya itu. Tujuan kita ini
adalah mengenal. Makanya makna ibadah itu sendiri itu bukan menyembah gitu loh. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ubudu itu maknanya dalam tafsir wahidu. Apa? Tauhidkanlah. Esakanlah makna menyembah itu tauhid. Bukan menyembah itu maknanya kayak rakyat sama raja. Bukan. Jadi makna ibadah itu tidak mensekutukan Allah. Menurut Ibnu Abbas, makna ibadah itu adalah ma'rifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Itu maksudnya adalah liya'budun itu maksudnya satu maknanya ma'rifat, yang kedua adalah tauhid. Lihat tafsir. Pasti wahidu maknanya. Kalau wahidu arifu, kenalilah. Jadi makna ibadah itu mengenal dan bertauhid. Bukan kita bayangin Allah di aras, duduk di kursi gandul mbah kita apa siapa. Bukan begitu. Bagaimana Allah di sana, kursi Allah itu kursinya aja meliputi langit bumi sehingga kita itu dikukut, diliputi oleh kursinya Allah. Itu nggak bisa dijelaskan itu masalah. Nah, ada faham mujasimah, ada faham yang lain-lainnya. Nah, yang penting intinya itu. Tadi apa dia ngomongnya? Arif mengenal. Iya, arif itu mengenal gitu. Itu alim ma'rifat. Mukasyafah. Kalau kita sudah Mukasyafah dulu apa musyahadah dulu? Mukasyafah dulu. Mukasyafah itu artinya terbukanya tirai hati. Itu bisa dengan masuk dalam thariqah kita baiat kepada guru mursyid. Ketika baiat, guru itu akan memberikan peraturan-peraturan tertentu, maka hati kita jadi terbukanya tabir. Ketika hati kita itu terbuka, mata hati kita ini jadi melek. Musyahadah itu artinya menyaksikan kebesarannya Allah. Menyaksikan di balik yang tersirat, di balik yang tersurat di dalam alam semesta ini. Jadi musyahadah itu artinya mengenal Allah. Melihat, menyaksikan kebesarannya Allah. Lewat apa? Namanya basirah. Apa basirah? Mata hati. Jadi hati kita itu ada tutupnya, namanya hijab. Ketika hijab itu dibuka, namanya mukasyafah. Kebukanya tirai hati. Akhirnya mata hati kita bisa melihat. Lah kasaf itu dibagi dua. Ada namanya kasaf suri, ada namanya kasaf dhati. Itu yang mukasyafah itu. Iya. Tirai hati tadi. Iya. Terbukanya tirai hati terjadi kasaf. Iya. Kasaf itu ketika sudah dibuka akhirnya mukasyafah kan hatinya terbuka, matanya ngelihat. Ketika dibuka tirai hati itu, maka hati kita itu, basirah kita itu bisa melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera kita, indera dhahir. Maka ada orang itu sampai bisa melihat benda yang terpendam sudah berapa meter itu bisa kelihatan. Oh, ada kerisnya. Malam diuriti muncul, ada nggak? Waktu ada emas gede buah kelapa, dia tahu itu peninggalannya Raja Majapahit dulu. Diwiriti keluar, kelihatan. Bukan mata ini yang lihat, tapi basirohnya. Tentu dengan tirakat bisa dengan keturunan, ilmu turun temurun gitu ya. Kadang-kadang ada yang bisa sampai melihat aras, melihat malaikat, melihat kegoiban lah macam-macam itu. Itu namanya kasafnya, namanya suri. Suri itu masih kayak gambar, bentuk, rupa-rupa. Yang gitu itu kadang masih terjadi istidraj. Apa istidraj? Uluran. Kadang-kadang itu masih gangguan hidup. Kalau kita bangga dengan itu, nggak ngerti hakikatnya itu adalah dari Allah, bisa jatuh iman kita. Bisa Tertipu istidraj. Ada kasaf dhati. Itu tujuan kita ngaji ini kasaf. Hati kita bisa musyahadah kepada zatnya Allah yang laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa diceritakan, ya nggak bisa diterangkan. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Ketika dia makom fana, lantas makom bako. Artinya itu bisa menyaksikan kebesarannya Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Itu yang paling tinggi, kasaf dzati. Artinya kedzat. Tapi nggak bisa diceritakan udah kalau kedzat. Laisa kamitslihi syai'un, wallahu a'lam.
tidak bisa dibayangkan dan disertakan. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Nah, seluruh nabi itu termasuk ya sudah muka syafa. Nabi Musa itu kalamullah ya. Dia pengen melihat zatnya secara zahir, nggak mampu. Allah tajalli melalui nurnya, gunung hancur. Jadi itu musyahadah, itu penyaksiannya hati kepada bisa melihat kebesarannya Allah. Artinya bisa menyaksikan yang punya alam ini. Tapi kalau kasab suri tadi masih melihat kepunyaannya. Kalau dzati yang punya. Itu siapa mereka? Orang-orang ahli ma'rifat bila yang telah sirna dirinya, tinggal sifat bakoknya Allah. Ada kata-kata sampai la yarifullah illallah, nggak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Karena ketika orang itu ma'rifat billah, hakikatnya Allah lah yang berperan semuanya, bukan orang itu. Wallahu alam. Mukasafah, musyahadah, mahabbah itu kecintaan. Makamnya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu makamnya orang jatuh cinta. Maka Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, saya itu ibadah bukan karena mengharapkan surgamu, juga bukan takut nerakamu, tapi karena cinta. Cinta itu nggak memandang kepunyaan. Disakiti ya tetap ada semakin dekat, itu cinta. Jadi kita ngomong cintaku padamu tak pernah punah, walaupun ada geluduk yang sangat, walaupun 1000 halangan menghalangi kita, akan ku tebas habis halangan-halangan itu. Laut ku seberangi, gunung kan ku daki. Gunung kan ku daki, laut ku seberangi, tenggelam. Jadi cinta sejati itu sudah gak memandang kepemilikan. Dimasukkan neraka, kalau yang masukkan yang dicintai ya mau aja, karena kekasihnya. Dijamu, ya seneng aja. Jadi bukan karena surga, bukan karena neraka. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kamu masih bersimpuh kepadanya? Apakah masih bersujud padanya? Itu mahabbah. Jadi mensyukuri nikmat Allah, karena Allah itu sangat dermawan, sangat kasih sayang, akhirnya timbullah rasa cinta itu. Jadi memandang besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa batas, akhirnya timbul rasa cinta. Lah, makom muhibbin itu, mahabbah itu belum makom yang tinggi, karena dia masih mengatakan, ya Allah, aku menyembahmu bukan karena takut surgamu dan nerakamu, aku menyembahmu, masih punya aku, masih punya keakuan, itu derajatnya. Tapi merasa punya cinta yang sangat mendalam, tapi dirinya itu masih ada. Bukan karena kepemilikan. Kalau makam ma'rifat kan dirinya sudah sirna. Masih mengatakan aku menyembahmu, berarti masih merasa dirinya ada. Masih merasa bisa menyembah. Tapi tidak menginginkan jasa, yang nggak takut dimasukkan neraka. Itu mahabbah. Jadi masih tinggi ma'rifat gitu. Iya, makam ma'rifat lebih tinggi lagi. Kalau ini kan masih, kan banyak nih orang-orang nangis karena takut neraka, tapi dirinya merasa dirinya nanti dibakar. Ada dirinya itu, dan masih merasa punya kesalahan yang banyak di hadapan Allah. Kalau punya pahala, ia merasa dia itu surga udah di depan mata. Istrinya bayangannya udah gak ada apa-apa dengan bidadari yang akan ku nikahi nanti. Akhirnya diceritain sama istrinya, cemburu. Istrinya disamakan dengan bidadari. Masih di dunia nyeritainnya. Cemburu sama marah-marah. Ceritain lagi, nanti kalau kamu solehah, kamu lebih cantik daripada bidadari 100 yang akan kunikahi. Wah, senyum. Gitu. Ya mungkin begitulah. Jadi kalau mahabbah itu
Hanya saja Rabi'ah Adawiyah masih mengatakan aku menyembah, masih punya sifat keakuan. Ya, masih merasa dirinya bisa beribadah. Jadi belum sirna terhadap dirinya. Kelihatannya udah tinggi ya orang ibadah nggak karena sirna. Ternyata masih ada yang lebih. Bagaimana supaya kita ke sana? Ya pokoknya ngaji begini nanti lama-lama diangkat oleh Allah yang menggilirkan kan Allah bukan kita. Yang penting kita tuh berusaha, ya berdoa, ya ngaji, ya urusannya Allah lah. Tapi jangan merasa bisa berusaha, tapi la haula wala quwata illa billah. Daya dan kekuatan dalam usaha itu hanya miliknya Allah. Pertolongannya Allah. Jangan kita. Kalau kita nggak akan sampai-sampai nanti. Barang siapa menyandarkan kepada dirinya sendiri, pasti nggak akan bisa sampai. Tapi kalau kita sandarkan diri kita kepada Allah, yang menggerakkan Allah, insya Allah. Ibaratnya kereta eksekutif gitu. Cepat, karena Allah nggak ada batasnya. Silakan toh. Udah kan semuanya? Nah, sebenarnya menarik ini ya, cuma takut di luar ini. Pertanyaan kedua belum soal, gimana tadi ya? Mohon maaf Pak Kiai. Kalau bukan kesimpulan sih. Kalau saya pahami bahwa pasal yang kita sedang bahas ini adalah udah semuanya kembalikan ke Allah. Apapun yang terjadi pada dirimu gitu ya, jangan ngomong, jangan mengeluh kepada orang, tapi semuanya sampaikan ke Allah gitu aja nih Pak Kiai. Intinya begitu kan Pak Kiai. Ya itu. Ya makam yang tertinggi ya kita sabar menanti. Kayak Nabi Ayub tadi loh. Itu kan dia pokoknya terima aja gitu. Tapi kalau nggak terima, tetap kita pengen berobat, umpamanya sakit. Ya kita harus memandang bahwa dokter itu sebenarnya wujudnya ya miliknya Allah, hidupnya ya milik Allah, kepintarannya milik Allah, yang bisa menyembuhkan juga Allah. Boleh. Maksudnya gini Pak Kiai, ketika ngadu ke manusia itu nggak boleh, apakah mengadu kepada Allah boleh? Ya Allah itu tempat mengadu memang. Allah itu tempat mengadu, tempat segala-galanya. Jadi mengadu kepada makhluk, yang dimaksud mengadu kepada makhluk nggak boleh itu adalah ketika hati kita tidak berhakikat. Kita misalkan mencari hutangan. Ketika kita mencari hutangan, janganlah engkau menerima hutangan itu sebelum hatimu al-mu'ti yang memberi hakikatnya Allah. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'ti lima manata wala radda lima qadaita wala yafudal jati mingal jat. Jadi intinya kalau hati kita bisa Allah, silakan. Makhluk itu nggak ada yang semuanya sebenarnya miliknya Allah. Ya kehendaknya Allah ya nggak apa-apa. Yang penting hatinya. Ya dimaksud melapor kepada selain Allah itu kita melihat manusia itu wujud, punya ilmu, punya kehendak, kita juga sama punya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita musyahadah tadi, mukasafah, musyahadah, ma'rifat, bebas. Kenapa ya? Karena sudah nggak pernah melihat adanya makhluk. Kita begini ini sebenarnya satu. Hanya syariatnya ada santri, ada kiai, itu kan syariatnya. Istilahnya itu ya. Sebenarnya semuanya itu ya satu Allah. Ya. Itu kan istilahnya itu ada daun, ada kembang, beda-beda ya namanya, ada batang, itu istilahnya. Sebenarnya itu adalah benih yang tajalli. Intinya, zahir kita bermasyarakat, hati kita nggak pernah lepas dari Allah. Silakan mau bermasyarakat, mau jadi lurah, jadi camat, silakan. Yang penting hatinya. Tapi kalau kira mengganggu hati kita ya jangan. Karena banyak orang tadinya ma'rifat gara-gara begitu lupa akhirnya. Makanya kita minta ketetapan iman, tauhid, Islam, apapun prestasi kita. Yang tadinya istilahnya muka syafah jadi muka sampah kan? Alhamdulillah itu. Nah ini Tuan Guru, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ustaz Saiful ada kaitannya dengan pertanyaan kedua saya tadi. Iya. Jadi al-hikam ini ranahnya itu ke hakikat, atau kan pastinya bukan ke syariat nih, tapi ke hakikat atau ke ma'rifat gitu.
Karena kalau ranahnya masih syariat, kita sakit datang ke dokter masih dibenarkan. Cuman jangan sampai istilahnya berkeyakinan dokter yang menyembuhkan atau ada dokter ini wujud. Nah, kalau sudah masuk ke ranahnya mungkin ke hakikat ma'rifat, ya sakit, ya udah dia Pak. Sampai Allah ngasih kesembuhan langsung benar-benar Allah. Ya Qur'annya kan wa idza maritu fa huwa yashfin. Ya, kalau saya sakit Allah yang nyembuhkan. Banyak yang jelasin itu Quran itu malah. Ayatus syifa itu. Jadi arahnya maksudnya hikam ini ke hakikat ma'rifat. Makanya mohon maaf karena keseharian kita syariat terus jadi mohon maaf ini jadi bawa ke ranah hakikat jadinya. Kalau ya apa yang disampaikan Pak Kiai Mustafa mungkin benar gitu. Jadi pertanyaannya ini ranahnya memang hakikat gitu loh Kiai. Ya makanya sasarannya Al-Hikam itu mengangkat derajatnya murid menuju derajat yang lebih sempurna, bukan menghina syariat, bukan. Di pembukaan Al-Hikam begitu. Jadi niatnya mengangkat derajatnya murid menuju derajat yang lebih sempurna, biar dia tahu bahwa ada derajat yang lebih tinggi. Jadi mengangkat derajat murid, meluhurkan cita-citanya murid atau tujuannya, bukan menghina masalah syariat, bukan. Jadi dari murid supaya jadi salik, supaya wasil, supaya arif gitu. Biar kita yang ngerti itu. Jadi tujuan Al-Hikam ini mengangkat derajat yang lebih luhur, yang lebih tinggi. Jangan sampai kita mati masih masalah surga neraka aja gitu. Masih takut dipendungi, pengen dikasih duit ibadah, masih pengen itu aja, jangan sampai. Kalau bisa udah lepas dari duniawi. Yang dimaksud lepas duniawi itu bukan kita gak punya dunia. Kita punya dunia banyak, tapi menganggap dunia itu merupakan anugerahnya Allah. Semuanya hanya milik Allah. Makanya kita melarat di hadapan manusia itu nggak boleh. Gitu. Maka ada doa Allahumma inni a'udzubika minal faqri illa ilaik. Ya Allah, saya berlindung dari kemelaratan kecuali melarat kepadamu. Di hadapan manusia kita nampakkan melasnya itu jangan. Biar ngasih sesuatu gitu. Tampangnya melas-melas. Jalannya pelan, kenapa? Aduh, 2-3 hari nggak punya duit. Biar ditanyain gitu lah. Jadi kalau bisa kita itu nggak punya duit malah gagah dibanding punya duit. Lagi nggak punya duit makan di McD, lagi susah nih ya kan, makan di Hoko Bentol. Saya dulu di pesantren itu, waktu saya nyantri itu memang saya melarat beneran. Gitu. Saya itu kalau nggak punya duit itu saya utang beras. Ada warungnya gitu di pondok itu. Utang beras itu saya bubur gitu ya. Saya bubur, teman-teman saya suruh makan. Ini saya tasakuran, padahal saya nggak punya duit. Itu hutang. Ketika mereka makan itu berdoa saya, ya Allah, saya itu lagi nggak punya duit. Mereka ngira saya punya duit, saya kaya. Ya Allah, jadikanlah derajat saya engkau angkat. Nanti suatu saat nggak pernah kehabisan makanan. Nah, itu ya nggak ada yang ngajari. Pokoknya saya pengennya begitu. Jadi orang mandang itu saya itu punya, padahal saya itu enggak. Itu terakhir. Malah saya selamatan gitu loh. Padahal itu berasnya utang, dibubur biar banyak. Terus ketika mereka makan saya berdoa gitu. Termasuk mustajab kan? Iya. Itu termasuk politik. Jadi kalau nggak punya duit undang makan ya. Ya kalau kebanyakan kan orang kalau nggak punya duit kan numpang makan gitu. Lalu kalau saya malah ngasih makan itu saya balik begitu. Mereka ngira saya itu punya, padahal saya enggak. Ketika mereka menikmati apa yang saya berikan, saya berdoa sama Allah. Itu saya tiru Tuan Guru, ditiru. Jadi pesantren ini lagi butuh duit tapi ngundang makan. Biar pembangunan. Alhamdulillah. Jadi kalau melarat di hadapan Allah wajib. Maka kata-kata al-fakir itu adalah orang yang nggak merasa memiliki sesuatu apapun, zahir batin hanya milik Allah. Tapi kalau di hadapan makhluk nggak boleh merasa melarat. Cukup di hadapan Allah. Berarti orang kalau melarat di hadapan Allah berarti selain Allah kan cukup. Jadi kalau kita merasa melarat di hadapan Allah, Allah akan nyukupi. Wa minadzulli lalak. Ya Allah, saya berlindung dari hina kecuali kepadamu. Hina itu jangan sampai di hadapan makhluk gagah gitu. Di hadapan makhluk kelihatan gagah, tapi di hadapan Allah merasa hina, nggak berdaya. Isinya la haula wala quwata illa billah. Ar-Rafi Allah, Al-Mudhillu Allah, semuanya Allah. Jadi jangan nampakkan kehinaan di hadapan makhluk, jangan menampakkan melarat di hadapan makhluk. Itulah al-mu'minul qawiyyu khairun wa akhabu ilallah minal mu'minid dhaif. Alhamdulillah. Terima kasih.
lain mungkin santri mau tanya, santri Kang Absi biasanya. Silakan. Makanya ngajinya saya percepat. Nanti kan pertanyaan biar banyak. Izin Pak Kiai, dari yang apa tadi dijelaskan, apakah ada perbedaan dengan seperti Jabariyah atau ini Pak? Apakah ini pasti diyakini keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian apa bedanya dengan keyakinan Jabariyah yang artinya makhluk itu jabar, dipaksa, seperti kapas yang terbang. Dan itu bagaimana cara membedakan? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada faham Qadariyah. Faham Qadariyah itu cara mengartikan beda-beda ya. Yang paling gampang aja. Qadariyah itu menganggap bahwa faham Qadariyah itu manusia itu punya kuasa, nggak ada hubungannya sama Allah. Kalau kita nggak makan, nggak kerja ya nggak makan. Padahal saya minum itu tanpa kerja juga. Pokoknya api itu kalau nggak dinyalakan ya nggak akan nyala. Dan api itu masih panas. Tapi kenyataannya api pernah dingin di masa Nabi Ibrahim. Jadi Jabariyah itu orang yang mengandalkan usaha zahir, nggak ada hubungannya sama Allah. Qadariyah ya. Qadariyah, bukan Qadariyah, Qadariyah. Jadi semuanya itu jadi makhluk itu punya usaha. Tanpa usaha nggak akan tercapai. Ada paham Jabariyah. Jabariyah itu semuanya seallah. Kamu nggak usah belajar, kalau Allah ngendaki pintar ya pintar. Jadi ngandalin takdir tanpa berusaha zahir, itu namanya Jabariyah. Lah faham Asy'ariyah ini menjembatani antara dua faham itu. Apa? Zahiruhu syariah, batinuhu hakikah. Zahirnya itu Qadariyah, batinnya Jabariyah. Dua-duanya dipakai. Menjembatani dua faham. Itulah faham zahiru syariah, batinuhu hakikah. Zahirnya tetap berusaha, hatinya berserah diri kepada Allah. Itu faham kita yang kita pakai. Termasuk Al-Hikam ini memakai faham dua faham itu, menjembatani dua faham itu. Zahiru syariah, batinuhu hakikah. As-syari'atu bila hakikatin atilatun wal hakikatu bila syari'atin batilatun. Syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal, nggak diterima oleh Allah. Ya benar, ya dijembatani dua-duanya. Zahir diletakkan ke zahir, batin diletakkan ke batin. Zahirnya berusaha, hatinya berserah diri kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu masalah itu. Udah, gimana? Asyari'atu bila haqiqatin atilatun. Atilah apa atilatun? Atilatun pakai ain tok. Kosong artinya. Atilatun. Wa haqiqatu wal haqiqatu bila syariatin batilatun. Baik, alhamdulillah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan Jabariyah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Hizbut Tahrir. HTI ini nuduh Ahlussunnah itu adalah Jabariyah, padahal dia sendiri sebenarnya punya paham Qadariyah. Ya, makanya kata dalam hadis Nabi, al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Di Qadariyah ini orang-orang Qadariyah majusinya umat ini, majusu hadil ummah. Kalau mati jangan didatengin, kalau sakit jangan ditengok, kalau mati jangan disolatin. Wallahu a'lam. Cukup ya ikhwan. Alhamdulillah, saya rasa sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan. Jadi strateginya Pak Kiai malam ini berhasil. Jelas
maknainya cepat tapi banyak pertanyaan. Alhamdulillah. Ya. Moga-moga ini jadi manfaat buat kita semua. Allah redha dan guru kita senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan oleh Allah, istiqomah dalam membimbing kita semua. Terima kasih, itu saja untuk doa penutup, dikembalikan pada Tuhan Guru kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kita doa pembentengan dulu ya. Ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asma karonda untuk pembentengan, pemagaran, menetralisir ya orang-orang yang negatif dalam tubuh kita. Kalau ada air, silakan untuk disiapkan airnya. Nanti ditiupkan. Ada Zat? Nih. Kurang lagi. Itu mau biar bisa bawa pulang. Masya Allah. Kuat ya Mas. Dan Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dambada damba, karo karonda, sobro sobro, batunan, aksamtu, alaikum, ya khudama, hadil asma, antah bisul baida, layak dini, wal qoriba, layuk dini, bihakin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa bihaqi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dambada damba, karo karonda, sobro sobro, batunan, aksamtu, alaikum, ya khudama, hadil asma, antah bisul ba'ida, layak dini, wal qoriba, layudini, bihakin nabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa bihaqi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dambada damba, karo karonda, sobro sobro, batunan, aksamtu, alaikum, ya khudama hadil asma, antah bisul baida, layak dini, wal qoriba, layuk dini, bihakin nabi alaihi salatu wassalam, wa bihaqi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa bihaqi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah asrarnya asma karonda ke dalam jiwa raga kami dengan masuk yang sempurna, bisa dibuktikan keampuhan kedahsyatannya secara otomatis, sebagaimana guru-guru kami telah membuktikan keampuhan kedahsyatan asma tersebut. Al-Waqa, Al-Ajal, As-Sa'ah, Barakallahu fikum, wa alaikum, wa zada kumullah, nuran ala nur, wa du'afa lakumul ujur. Amin, amin, amin. Tiupan di telapak tangan, diusapin di badan sama tiupan di air. Karena asma syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, bil hakim, an-nafas, an-nufus, an-nafsiyah, haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, bil hakim, an-nafas, an-nufus, an-nafsiyah, haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mawjuda
illallah la ma'budah illallah bil hakim an-nafas an-nufus an-nafsiyah hak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah asrarnya, asma syahadat dalam jiwa raga kami dengan masuk yang sempurna untuk menetralisir seluruh aura-aura yang negatif menjadi positif, untuk menyembuhkan seluruh penyakit zahir dan batin. Dengan masuk yang sempurna bisa dibuktikan keampuhan, kedahsyatannya secara otomatis, sebagaimana guru-guru kami telah membuktikan keampuhan, kedahsyatan asma tersebut. Al-Waqa, Al-Ajal, As-Sa'ah, Barakallahu fikum, Waalaikum, Wazadakumullah, Nuran ala nur, wa du'afa, lakumul ujur. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'allahi nasiru a'dain sarhun qadirun aminun ya rabbal alamin. Allahumma ma'allahi nasiru a'dain sarhun qadirun aminun ya rabbal alamin. Allahumma ma'allahi nasiru a'dain sarhun qadirun aminun ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan barokahnya asma Bolo Sewu, kami mohon kepadamu agar kami dikawal oleh ribuan pasukan gaib, diberikan keselamatan di mana saja kami berada. Al-Waqa, Al-Ajal, As-Sa'ah, Barakallahu fikum, Waalaikum, Wazadakumullah, Nuran ala nur, wa du'afa, lakumul ujur. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi jami kasbina wa khalli uqudal usri yayuhu armakhot wa subah alia rizqo subata rahmatin fa anta roja qalbil kasiri minal khobat wa yasir umuri ya muyasiru wa atini minal izzi wal ulyai izzan tasamayat wa arsil lid dunya bitibi ma'ayisi wa bil ismi arsilha bikasbin tasahalat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma wasi' alayya rizki. Allahumma atif alayya khalqak. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujudi li ghairika fasunhu andulis suali li ghairika birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah asrarnya, asma penarik rezeki di dalam jiwa raga kami. Dengan masuk yang sempurna bisa dibuktikan keampuhan, kedahsyatannya secara otomatis untuk keberkahan, untuk meluaskan rezeki, mendatangkan rezeki di mana saja berada dengan izin Allah, dengan anugerahnya Allah. Al-Waqa, Al-Ajal, As-Sa'ah, Barakallahu fikum,
waalaikum wa zadakumullah nuran ala nur wa du'afa lakumul ujur. Amin. Amin. Demikianlah pengajian pada malam hari ini, dan telah ditutup dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang mudah-mudahan menjadikan pembentengan, mudah-mudahan menjadi penyembuhan, dan mudah-mudahan menjadikan barokah dan luasnya rezeki kita. Bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.